sama gue Rapsana channel Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di konten Andromeda Animes ya. Jadi ya kali ini rekomendasi ya untuk di bulan summer ya. Ya untuk summer ya, summer 2021 ya, atau dari bulan Juli sampai September ya, pilihan gue yang harus kalian tonton ya. Sini apa yang pilihan gue kayak bukan kayak Tensura, bukan kayak Tensura dan yang lainnya. Dan ya rekomendasi gue ya anime yang kalian tonton ya. Dan ya kan juga masih ingat kan watchlist gue yang gue beli tahu anime sebelumnya, itu juga salah satu rekomendasi gue juga cuy ya. Dan ya kalian bakalan ngelengkapin aja cuy dari yang kemarin ada sekitar ya, bisa kalian sendiri di sini udah gue buka gambar-gambar cuy ya. Ada empat total cuy ya. Jadi kita langsung aja ke videonya cuy ya. Jadi nomor satu itu ada anime ini season kedua cuy, yang belum nonton season satunya, sekarang nonton season satunya, yaitu dari Bakarina cuy ya. Dari Bakarina cuy, singkatannya kayak ketika aja Bakarina, atau dari bahasa Inggrisnya yaitu My Next Life as a Villain ya, All the Lead to Doom ya cuy ya. Kalau kalian mau lihat itu seperti ini Bakarina cuy. Nah ini season keduanya cuy ya. Di season keduanya nanti bakalan keluar di summer cuy ya. Nah ini season keduanya ya kan, ini yang kedua. Kalian belum nonton season per satu, silakan nonton season per satu dulu cuy ya. Dengan sini genre itu ada komedi, drama, fantasi, romance, sama school. Jadi sini karakter utamanya tuh main karakter ini si Bakarinanya gitu cuy. Yang karakter utama ini adalah cewek gitu cuy, yang itu kayak semua rute gitu ya, semua rute kayak game ROG cuy kan. Game ROG ya, kayak game visual novel gitu cuy ya, kayak game visual novel gitu ya. Dia tuh kayak nyusurin segala rutenya gitu cuy ya, dengan ceritanya gitu ya, dengan cerita hidupnya cuy. Jadi dia cerita kayak reinkarnasi ya, kayak reinkarnasi ke dunia lain gitu sih. Dunia lain kayak isekai ya, tapi ya kasih ke isekai lah, tapi dia ke dunia lain ini jadi sebagai bangsawan cuy, yang secara tidak sengaja itu pernah sama kayak dia mainin gamenya dulu waktu dia masih hidup di Jepang gitu. Jadi kayak mirip lah ya, kayak mirip setiap karakternya gitu ya, setiap apanya gitu ya. Kalau di game itu kan si dia kan main jadi karakter utamanya kan ya, jadi si princessnya kan. Dan sekarang dia sini pas di ke next life nya ya kan, itu dia jadi villains-nya cuy ya. Dan dia nggak mau dia ini berakhir seperti apa yang ada di game yang pernah dia mainin dulu gitu cuy ya. Nah ini season keduanya cuy, dan season satunya keren banget dan komedinya dapat banget. Kalau dari season satunya 1 sampai 10 gue bakalan kasih 8 gitu ya, karena emang seru gitu ya, seru dan ya lucu aja cuy ya. Dan romansnya juga ada dapat gitu cuy ya kan. Nah ini ya si Bakarin ini random banget gitu cuy ya, random banget ya pokoknya ya buat jalannya itunya. Dan studionya yang ngegarap Bakarina ini adalah Silverlink gitu cuy ya. Silverlink kayak yang kalian tahu sendiri, ada banyak dari anime yang Silverlink itu yang gue suka cuy ya. Kok kalian di sini ada Mauga Queen ya kan, ada si Anuskun gitu ya kan, ada Rikudai, ada Kenja no Mago, itu gue juga suka. Ada Masamune no Revenge, itu gue juga suka cuy ya. Terus ada Deathmark ini, ada si Mapel juga cuy ya, Benteng Berjalan ya kan. Pokoknya ada banyak lah yang anime-anime yang dibikin sama Silverlink gitu cuy. Dan ya sudah terbukti bagus gitu cuy ya. Jadi gue bakalan bacain itunya, sinopsisnya cuy ya, dari si Bakarina. Jadi sinopsisnya ini: setelah memukul kepala yang sangat keras ya, suatu hari Putri Adipati Claes atau Katarina cuy tiba-tiba mengingat semua kenangan kehidupan masa lalunya, kenangan seorang gadis remaja Jepang ya, persis sebelum kematiannya. Gadis ini ingat bermain game otome ya, persis seperti tempat dia tinggal sekarang cuy ya. Jadi dia sekarang adalah Katarina Claes ya, antagonis dari permainan otome ya, dengan kejam memburu protagonis sampai akhir.
mengetahui semua akhir yang mungkin dari permainan, dia menyadari bahwa setiap rute yang mungkin berakhir dengan Katarina dibunuh atau diasingkan. Untuk menghindari akhir flag buruk ini, ia harus menggunakan pengetahuannya tentang permainan dan tipu muslihatnya sendiri, mulai dengan memutuskan pertunangannya dengan ini ya kan, dengan tunangannya ya, apakah Katarina bertahan hidup saat melewati dunia ini gitu ya, dimana flag buruk tersandung di setiap belokan ya. Jadi itu sinopsis kayak gitu. Jadi dia tuh jadi pemain antagonis, jadi pemain jahatnya ya kalau dia ingat jadi gamenya, dan dia nggak pengen itu dia game ini kan, si Katarina ini kan dia berakhir mengenaskan gitu cuy ya, karena emang emang jadi villain gitu cuy ya, dan ya di next level dia nggak mau jadi villain dan pengen udah hidup dengan tenang gitu cuy ya. Dan ini seru banget ya, kalau kalian nonton satunya kalian juga pengen lanjut nonton season 2 nya. Dan terima kasih gitu cuy ada lanjutannya ya dari Bakarina ini gitu ya. Jadi itu yang nomor satu gitu cuy ya. Kita langsung aja ke nomor 2. Nomor 2 ada itu DT 5 BOD Battle cuy ya. Nah ini seperti ini. Nah ini gambarnya, kalau mau ngeliat tulisan Jepangnya, ini tulisan itu yang nggak bakalan gue tampilin ya di layar, ini bakalan gue buka aja langsung, kalian bisa ngeliat tulisannya sendiri cuy ya, atau nanti itunya bakalan gue taruh di bawah. Nah mana ya, nah ini nih, nah ini kalau tulisan bahasa Inggrisnya battle game in 5 minutes cuy ya. Dari sini udah keluar PV-nya ya, gue udah keluar PV-nya dan gue udah ngeliat PV-nya. Justru gue rekomendasiin ini karena gue ngeliat PV-nya itu menurut gue bakalan seru banget cuy ya. Tapi dari secara grafik cuy ya, dari secara grafik itu beda kayak anime ini kan teksnya atau genrenya kan action, super power sama supernatural ya. Yang kita lihatnya kan super power cuy, OP gitu ya. Kalau ini beda sama grafiknya, kayak mau Gwen, kayak Anos ya, atau Saitama atau dan lain-lain ya. Nih kalau kalian nih gua sekalian klik ya, tapi nggak bakal ke play takutnya copyright gitu cuy ya. Gua nah ini gua mute aja ya karena ada musiknya. Nah ini kalau kalian lihat, nah di sini kan, nah grafiknya tuh kayak gini cuy, grafiknya kayak gini tuh beda banget, kayak nonton misalnya sini si Mob, kayak Mob atau si Anos ya, si Anos yang mau ke Queen. Ini grafiknya ya agak sedikit nggak terlalu bagus banget kayak si Anos gitu cuy, kayak si anime overpower itu yang gede, yang gede lah ya. Jadi ini grafiknya kalau menurut gua bagus, enak aja cuy, bagus, tapi nggak sebagus kayak yang anime sekarang keluar lah ya. Karena grafik kayak agak B aja, tapi sini ceritanya emang kayak gitu cuy ya. Ceritanya bagus cuy, dan karena emang di sini studionya juga, dua studio ini gue juga baru tahu ya. Gue baru tahu nih, misalnya kita klik sinergi.sp, dia itu pernah bikin itu inisial D cuy ya, yang itu inisial D. Jadi menurut gue nih grafiknya nih kayak agak-agak retro gitu loh ya, bukan agak biasa aja sih, lebih tepatnya ya buat ngalah cuy. Lebih tepatnya tuh bukan agak bagus, grafik bukan agak bagus, bukan jelek atau biasa aja, tapi agak sedikit ke retro cuy ya, agak sedikit ke retro. Kok kayaknya beda sama si Anos ya. Misalnya nih sekarang gua contohin aja nih coy ya, si Mob deh. Nah ini kan grafiknya ke tengah nih tuh kan, nanti bagian orang kan. Nah ini Mob yang dengan style gambar seperti ini cuy ya. Ini kan gue bilang ya, setiap studio tuh atau setiap anime tuh animasinya tuh gambarnya tuh pasti ada masing-masing keunikan sendiri, dan si Mob ini kayak gini cuy ya. Nah kalau kalian bandingin ini grafika ini kan dia kan lebih kayak pengen kayak kasih itu ya apa, ciri khasnya kayak gini cuy ya. Kalau bisa melihat sini Anos Share Mother. Nah ini kita gak usah di play karena copyright cuy, nanti strike 1 channel gua. Nah ini kan, nah bilang gini tuh ya kan.
jadi maksud kayak gitu loh. Jadi grafiknya tuh emang nggak kayak anime-anime super power yang udah gede cuy ya. Jadi kayak gini ya kan. Dan kalau misal gue mau lihat juga dari Inisial D, gue juga belum pernah nonton ya. Inisial D gue juga belum pernah nonton. Inisial D, nah Inisial D anime kita itu ya, anime. Nah ini nggak gue play tuh. Tuh jadi emang karena studionya sama kayak si itu, kayak si Inisial D cuy ya. Jadi dia itu, nah ini ada karakternya. Nah ini dia itu ngambil base atau ciri khas dari Inisial D karena emang si studionya sama. Dan kalau lu nanya gua, bang tuh pakai grafika bagus, menurut lu pakai grafika bagus atau apa? Kalau menurut gua bagus cuy. Jadi kayak beda lah dari anime folklore gitu ya. Jadi ya first impression gua pas pertama bikin skrip ini, oh grafiknya kayak gini cuy, kayak biasa aja gitu cuy. Dan pas ya gue pikir-pikir lagi cuy ya, dan gue pikir-pikir lagi kan, gue bikin skrip nggak langsung nge-record kan, gue pelajarin dulu cuy ya. Itu bagusnya kalau bikin itu apa namanya tuh, bikin skrip dulu sebelum bikin rekomendasi cuy. Kalau misalnya gue bahas nih kan, itu emang baru, emang nggak ada skrip aja cuy, emang dari langsung dari otak gue ya. Kalau bikin rekomendasi, gue pas rekomendasi apalagi rekomendasinya itu anime yang gue belum tonton, apa ya, anime yang gue belum tonton atau anime yang akan keluar cuy ya, yang harus kalian tungguin juga, yang gue rekomendasiin untuk kalian tonton nanti gitu cuy ya. Ini pasti gue pelajarin dulu cuy, karena gue belum nonton gitu ya kan, baru nonton PV-nya atau baca sinopsisnya doang ya kan. Dan menurut gue ini emang bagus, udah bagus cuy ya. Jadi karakternya apa namanya tuh, uh, apa ya, animasinya itu ciri khasnya tuh sama kayak Inisial D. Mungkin kalau yang nonton Inisial D itu kalian pasti bakal ngeh cuy ya. Ini grafik atau ya grafika pasti ini kan agak ini lebih bagus cuy ya. Ini si ini kan emang lebih lebih bagus ya dari si battle game in 5 minutes ini kan, 5 seconds ini, 5 minutes ini, 5 second ini kan emang lebih bagus ya. Kadang-kadang emang karena ya tahunnya ini tahun sekarang gitu cuy. Dan si Inisial D dari tahun kapan gitu cuy ya. Ini maksud gue cara gambar animasinya loh, ini gue bisa ngeliat ini sama cuy ya, sama ya kan, kayak si Inisial D ya kan, yang artinya ya ciri khas gitu. Dan gue suka gitu cuy ya. Dan ini mudah-mudahan nggak ada salah eksekusi cuy ya. Dan ini dua nih gue baru tahu, ini Sinergia.asw sama Vega Entertainment ya, yang garapnya tuh dua studio. Misalnya kita lihat Vega Entertainment, dia itu yang pernah bikin anime-anime yang belum pernah gue tonton. Yang ini anime-anime udah lama cuy ya, ini anime-anime udah lama dia pernah bikin anime udah lama, nih udah lama banget nih belum ada yang pernah gue tonton cuy ya. Dari yang ini ya kan, ini gue belum tonton semua, gue nggak tahu animenya dari Vega Entertainment, jadi gue nggak bisa gitu lebih cuy ya. Dan ini dua studio ini gue juga baru tahu cuy ya, udah ya gue baru tahu gitu ya. Dan ya kalian bisa komen menurut kalian, pendapat kalian gimana tentang anime ini. Kalau gue sih dari gambarnya suka cuy, dari gambarnya semuanya suka. Itu kalau gue lihat Inisial D ini kan, kayak lihat sendiri nih kayak Inisial D ini karakternya itu dia mempertahankan karakternya dari Inisial D, yang artinya kalau gue nonton Inisial D pasti gue bakal cuy ya, ini mirip kayak Inisial D nih ya. Namanya tuh ciri khas gambarnya gitu cuy, dari ciri khas dari animasinya gitu cuy ya. Nah gue nonton ya, ini gue juga baru buka dan gue mikir ya, coba gue bandingin sama ini ya, pas habis bikin skripnya. Dan ya ternyata emang karakternya sama gitu cuy, emang dia mempertahankan atau mengadopsi itu apa namanya tuh, animasi dari Inisial D cuy ya tuh ya. Ini nggak gue play ya karena nanti bakal copyright, dan bisa jadi channel gue kena strike dan hilang cuy ya, hilang dari muka bumi. Nah itu ya, dan gue bakalan bacain nah sini gambar-gambaran nanti dia tuh bakalan seperti ini tuh. Tuh lucu kan uh, gambarnya kan ya kan. Kalau gue sih, menurut gue sih ini gambar ini sih udah banget cuy gambarnya cowok ya kan. Ini udah banget loh ini gambarnya nih. Gue ngelihat ininya nih pak, PV nya tuh. Nah ini nih cuy, wih gila lo lihat ini
ungu banget gitu gambarnya gitu loh. Ya gue udah nonton, nanti PV-nya bakalan gue taruh di deskripsi cuy ya. PV dari Battle Game in 5 Second ya. Selain itu gue juga bikin ini, gue juga tertarik dengan genrenya ya cuy ya. Gue kangen anime-anime yang super power begini. Gue harapkan ini dari ya apa enggak 7 ya, 7 koma ya minimal cuy ini dapat ratingnya cuy ya 7 koma ya. Wah, enteng-entengnya dia bakalan dapat 7, ya 7,5 maybe 7,5 atau 7,7 gitu ya. Atau kalau misalnya ceritanya bakalan berat, alurnya bakalan dapat 8. Itu ya harapan gue seperti itu ya. Kita baik lagi, mudah-mudahan nggak ada yang salah eksekusi ya dari Battle Game in 5 Seconds ya, karena gue kangen banget mau nonton anime itu yang action super power ya. Ini gue pengen nonton cuy, apalagi ini model-modelnya super power nggak kayak Saitama itu. Saitama sekali pukul modiar cuy ya. Gue kangen itu yang super power tuh yang kayak Diablo ya, kayak tuh sama Demon Lord, sama kayak si Anos gitu cuy ya. Nah gue pengen kangen ya super power anime yang super power tuh kayak yang kayak gitu sih ya. Setelah bisa nonton tuh sama Demon Lord, gue jadi pengen nonton anime yang super power lagi gitu sih ya. Dan mudah-mudahan ini dapat dapat memenuhi kebutuhan gue sih ya, dengan pengen nonton anime super power ini sih ya. Dan gue yang sebelah kanan terjun mati ya, luar biasa sekali. Apakah karena kabelnya tersenggol? Sebenarnya iya, kabelnya sensitif cuy, aduh susah kayak gitu cuy. Nah ya kita, gue bacain sisa dulu ya. Ini gue bacain sisa dulu dari Battle Game in 5 Seconds. Kalau bahasa Jepangnya, ini bahasa Jepang kan ya, DT5 Peyo de Battle ya, itu mungkin cara bacanya. Ini gue bacain sinopsis ya. Satu hanya pagi yang biasa ya, Akira Shiro Yanagi ya kan, seorang siswa SMA yang mencintai game dan manisan Jepang dia tiba-tiba ditarik ke medan perang oleh gadis misterius yang menyebut dirinya sebagai Mion. Partisipan diberitahu bahwa mereka dihapus dari registrasi keluarga yang terlibat dalam eksperimen dan mendapatkan kekuatan tertentu ya. Dan Akira bertekad untuk memenangkan game dengan kekuatan yang ia temukan dan menghancurkan organisasi dipersenjatai dengan kekuatan yang tak dikira oleh orang-orang dan kemampuan otaknya. Periode taruhan interogasi terbaru dimulai cuy ya. Kalau misalnya gue baca sinopsisnya, karena gue tertarik dari ngeliat PV-nya, dari baca sinopsis habis itu PV cuy ya, dan gue tertarik banget dengan situasi yang seperti ini. Gue pengen nonton dan gue pengen ngeliat nanti eksekusi ceritanya itu bakalan gimana. Eksekusi itunya apa namanya tuh, jadi animenya ini kan dari digital manga cuy ya. Kalau lihat manga kalian masih udah nonton ya kan tuh Naruto sama Sasuke lawan Jigen ya. Kalaupun kalah itu katanya yang tahu itu kan, gue juga ngeliat manganya juga cuy waktu itu ada detail tambahan yang seenggaknya itu yang di manga gue baca ngeliatnya, wih ini DP pas dijadiin eksekusi jadi anime sama studionya itu jadi wah gila nih, epic banget ini, keren banget sih ya. Walaupun Naruto sama Sasuke itu kalah gitu cuy ya, kita butuh ronde kedua gitu cuy, emang karena emang musuhnya dewa dan misalnya kan kemarin lawan Kaguya juga dewa cuy ya. Kalau bedanya kalau lawan Kaguya itu dikasih jurus sama Rikudo Senin ya, itu jurus Chibaku Rikudo Senin yang menyegel itu bisa nyegel Kaguya. Mungkin kalau dikasih lagi segel itu sama si Hagoromo kemungkinan itu bisa menang cuy ya, karena cuman butuh 2 sentuhan gitu cuy ya. Karena ya emang Otsutsuki lawannya cowok dewa itu cuy ya. Kalau menurut gua sama musik itu kekuatan si Jigen, kekuatan si Ishiki kemana-mana kalau menurut gua cuy ya. Kalau misalnya lawan musik kan dia cuma bisa ya ngecilin gitu ya, cuma bisa nyerap terus balikin lebih kuat. Dan kekuatan karma yang notabene itu kayak senjutsu ya, yang kalau pukulan tuh jadi nambah sakit ya, terus nambah itu cuma jatuh senjutsu gitu, jadi gitu. Dan ya kita langsung aja ya, menurut ini bagus ya. Ya itu jangan mengecewakan gua lah, aku udah promosi nih, baru promosi nih ya kan.
Ya, jadi langsung aja yang ketiga itu ada Hedon Seiden no Ida Tentachi. Ini yang bikinnya studio apa cuy ya. Ini gue buka dulu skrip gue. Nah, yang buka yang bikin itu studio Mapa. Dan Mapa bos, gila jangan di ya Mapa bos gitu boy, jangan di kalian lakukan lagi lah yang Mapa nih boy. Ini gue sebenarnya lagi nyari cuy yang mana ya. Jadi ini ya, yang bikin Mapa cuy ya, namanya itu keluar tanggal 22, salah ya 22 ya 22 itu nah ini 22 kan, nah 22 Juli ya, 22 Juli 22 Juli cuy, 28 hari lagi gitu cuy. Ini dari manga cuy, ini dari manga. Dan ya tidak perlu kita lagi si Mapa cuy ya. Mapa mah udah ya udah keren gitu cuy. Dan ini kalau menurut gue nih dari asal kalian gue nih, gue lihat ya PV pertamanya aja deh. Dan dari PV nya itu ya kayak nah ini yang ini gak ada gambar ya. Nah itu kalau gue lihat dari gambar ini sangat berkarakter dari animenya ya. Jadi animenya gambar atau animasinya itu ya udah ciri khas kayak gini gitu ya. Ini bakalan mungkin bakalan keinget terus ya dari gambarnya. Gambar ini keinget ya sama Eidon Sadai ya. Jadi Eion Sedai no Idaten Tachi ya, gitu gitu ya. Nah langsung aja ya, kan udah 21 menit, langsung aja gue bacain dari sisa. Nah ini oh iya gue baca dulu ya itunya ya, genrenya itu bisa kalian sendiri. Action adventure cuy ya, action adventure demon fantasi seinen cuy ya. Ini karena gue tertarik sama sinopsisnya. Ini udah gue translatein ya, gue udah translatein. Human X Demon Battle Royale terlarang yang tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi cuy ya. Sudah 800 tahun ya sejak dewa pertempuran Idaten yang memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa menahan iblis atau demon yang memimpin dunia untuk menghancurkan setelah yang memimpin dunia untuk kehancuran ya setelah pertempuran sengit ya. Sekarang pertempuran itu tidak lebih dari kisah lama dalam mitos yang jauh ya. Sementara itu si Heion Seidai no Idaten yang tidak pernah bertempur ya sejak dia lahir ya, karena emang berada di bawah kedamaian ya. Seorang telah menghidupkan kembali iblis dari tidur yang lama, bahwa angkatan bersenjata ya, namanya sih bahwa angkatan bersenjata, kebijaksanaan, politik, konspirasi apapun yang dapat Anda gunakan dalam Battle Royale antara dewa, manusia, dan iblis ya. 3 arah tanpa aturan, tanpa batas akan segera dimulai. Nah ini gue serunya ini peneburan antara dewa sama iblis ya, dan ada manusia campur tangan manusianya gitu ya. Nah, ini seru banget sih. Ada notabene nih kayak si hero nya nih kayak dari awal lagi gitu ya, kayak dari awal lagi, karena emang ada udah damai dan tiba-tiba ada yang nge-revive ya, bukan nge-revive Mijet gitu cuy ya, mungkin di revive sama Jet ya, iblis jadinya hidup lagi gitu ya, menghidupkan kembali iblis gitu cuy. Dan hero nya ini karena emang udah lama gak bertarung, karena emang udah damai cuy ya, jadinya ya jarang berlatih dan ya mulai dari nol lagi cuy ya. Nah itu yang gua seru gitu cuy. Nih kalian tunggu aja nih source dari manga ya, mungkin kalian baca manganya udah tahu cuy ya. Nih belum tahu nanti official watchnya di mana. Mudah-mudahan Musa Indonesia cuy ya menampilkan anime ini cuy ya. Dan ini setelah episode kita belum tahu, dan akan keluar di 22 Juli cuy ya. Kita langsung aja cuy ya, nih gambarnya. Nah ini langsung aja yang terakhir itu ada ini Genjitsu Sugi Yusa no Okoku Saikenki. Ini gambarnya mantap jiwa nggak tuh, mantap jiwa nggak. Nah ini anime gue udah ketemu tadi, mana sih, waduh. Nah ini anime action cuy ya, ada lagi action. Nah action harem nih gue rekomendasi karena action ada action, fantasi, harem, terus romance sama militer. Nah ini gue rekomendasi ini cuy, dari JJ Staff Studio cuy ya, ya kan, yang
ada banyak anime kesukaan gua cuy yang di ini seperti One Punch Man gitu cuy, seperti dan Machi gitu ya, itu ada banyak lah ya. Nah, dan Machi ada Konosuba itu dibikin sama CC Staff Studio gitu cuy, dan dia ngeluarin animenya lagi cuy. Kalau ini dari judulnya udah tahu nih bahasa Inggrisnya, How a Realist Hero Rebuild the Kingdom cuy. Ini dari light novel, dan ya ini alurnya saya enteng-enteng atau sedikit ya paling dapat 7,5 apa 7,6 gitu cuy, yang berarti harapan gua cukup tinggi untuk anime ini, makanya gua rekomendasiin ke kalian ya. Pasti kalian kangen dengan anime bergenre haram nih ya ini, mudah-mudahan ini bisa memenuhi keinginan kalian dengan nonton ya, benar nonton anime bergenre haram ya, dengan udah cukup nonton Life of Life nya ya kan, udah cukup nih banyak Life of Life atau yang berat nih. Kemudian kita nonton yang ini cuy nanti ya tanggal 20 Juli tanggal 3 gitu cuy ya, ini Genjutsu Sugi Yusa no Okoku Saikenki itulah ya, dari JC Staff Studio cuy ya. Dan nih gue bacain dulu itunya ya, nih gue kasih gambarnya, gue bacain dulu sinopsisnya ya. Gue udah ada sinopsisnya, udah nulis cuy ya. Ya Soma Kazuya ya, ia kehilangan satu-satunya kerabatnya, kakeknya ya kan. Tiba-tiba dia dipanggil ke dunia lain ya sebagai pahlawan. Ia dipanggil ke kerajaan Alfaiden ya, seperti Eropa abad pertengahan ya, jauh dari kata pemberani ya kan. Si Soma adalah pemuda biasa, namun dari semangat rasional dan pengetahuan modernnya, dia akan meluncurkan kebijaksanaan baru satu demi satu ya, dan membangun kembali sistem keuangan dan politik kerajaan yang selama ini condong ya berjalan ini berjalan dengan masih berjalan dengan Soma seperti bisa seperti Lisca putri kerajaan Avian, Aisyah putri gelap, dan putri gelap yang membanggakan seni bela diri paling banyak di kerajaan ya. Hakuya yang memiliki otak liar ya, Ponco pelahap, Yuna seorang diva, dan Tome seorang gadis yang bisa berkomunikasi dengan binatang dan teman-teman yang unik. Jadi basically ini dia punya teman-teman yang unik-unik ya, punya spesialisnya masing-masing gitu ya. Dan ini basically kayak Tatai no Yusa, cuma Tatai no Yusa kan dia dipanggil dan posisinya dia tuh dunianya itu kayak isekai yang ada magic kayak gitu Cina. Ini juga ini juga dipanggil. Ntar kita nonton bakalan tahu entah dia dipanggil atau reinkarnasi cuy. Kalau dipanggil itu dipanggil ke dunia lain yang kayak pertengahan gitu ya, kayak si Yongko Senki gitu cuy ya, gitu ya. Dengan dia pengetahuan dia kan dari modern cuy, maksudnya ingatan yang lama, dengan dia ingatan dari modern, dia bisa dengan pengetahuan itu ya, dia bisa itu mengadopsi ya kan kebijakan modern ya ke dunia yang ini cuy ya. Dan ini dengan masih abad pertengahan ya, bisa dia dengan ingat satu dua kebijakan modern ya bisa merubah negeri yang ini yang dia itu ya, dengan dibantu dengan teman-temannya yang maupun unik. Dan itu yang bikin gua tertarik sama ini cuy, dengan juga ada genre-nya ini pasti makin seru gitu ya. Ini kita tunggu aja dari eksekusinya bakalan gimana cuy, mudah tidak mengecewakan. Dan mungkin ya itu dulu ya video kita pada video kali ini. Udah 30 mau 30 menit cuy, gua ngecek cuy ya demi buat rekomendasi. Dan ya mungkin itu aja rekomendasi dari gua cuy ya. Dan ya sekian dari gua. Di sini nggak gua tulisin itu ya, nggak gua tulisin yang pop up ya, pop up tulisan cuy ya. Ini kan ada tampilannya gitu cuy ya, kalian bisa ketik sendiri. Di sini ada Bakarina cuy, ini kan panjang itu ya, terus ada Bakarina, nanti bakalan ada ya yang belum nonton satu Bakarina, ini singkatannya Bakarina. Terus ada Battle Game in 5 Seconds cuy ya. Terus ada ini Heikon Sedai no Idaten Tachi cuy ya. Terus ada Genjutsu Sugi Yusa no Okoku Saikenki gitu cuy ya. Mungkin itu aja
Bagi mantap pada video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Dan sekian dari gue, goodbye. Ada.